Apa jadinya jika orang yang kita cintai ternyata menyimpan kebenaran yang selama ini tidak kita sadari? Di video ini, aku rangkum beberapa drama pengkhianatan paling mengejutkan yang akan membuat kalian sulit berhenti menonton. Seorang pria terluka parah saat menyelamatkan keluarganya. Selama ia dirawat di rumah sakit, istri dan anaknya tidak pernah menjenguknya. Tapi si pria tidak marah, mengira mereka sibuk dan tidak bisa datang. Setelah keluar rumah sakit, si pria langsung pulang ke rumah untuk melihat istri dan anaknya. Bahkan saat ditawari jati direktur utama perusahaan besar, dia pun menolaknya. Namun saat dia sampai rumah, ia melihat istrinya memeluk lelaki lain. Sebelum istrinya menjelaskan, si pria memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan dia adalah teman kuliah istrinya dan juga cinta pertamanya namanya Chu Han-wen. Saat mendengarnya, si pria pun sadar kenapa istrinya ngotot agar anak mereka ikut marganya dan menamainya Kim Si-wen. Ternyata namanya diambil dari cinta pertama istrinya. Melihat situasi canggung istrinya cepat-cepat memberi penjelasan. Dia bilang si pria baru balik dari luar negeri, jadi dia cuma mengajaknya makan malam bersama. Suamimu sedang dirawat karena menyelamatkan kalian, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Teman lamamu datang dari luar negeri, justru kamu repot-repot menemaninya. Pikir sang pria kecewa dalam hati. Ia kecewa dan memilih diam. Lalu ia mengeluarkan hadiah ulang tahun yang sudah disiapkannya untuk putrinya. Tapi putrinya mengeluh hadiahnya terlalu kekanak-kanakan, tak sebanding dengan jam tangan mewah yang dibelikan Chu Han-wen. Cinta lamanya bahkan mengejek kalau pria itu tak sahabat dirinya. Pria itu pun kehilangan harapan terakhir terhadap putrinya. Ia meletakkan hadiah itu, lalu naik ke lantai atas saat mendengar doa anaknya agar Paman Chu menikah dengan ibunya dan menjadi ayahnya. Istrinya tak menegur anaknya, malah bicara lembut. Jangan bilang harapan ulang tahunmu nanti nggak akan terkabul. Saat si pria mendengar itu, sang pria sangat kecewa dengan mereka. Ia kembali ke kamar, mengambil foto keluarga mereka dan merobeknya. Lalu ia menelpon pengacaranya untuk membuat surat perjanjian cerai. Tak lama kemudian pengacara mengirimkan dokumennya. Pria itu masih sempat ragu apakah harus menandatanganinya karena bagaimanapun mereka sudah lama bersama. Lalu saat ia melihat video yang dikirim putrinya, ia menandatanganinya tanpa pikir panjang. Ayah, pemandangan di sini indah sekali. Paman romantis banget. Kapan ayah bisa seromantis dia? Ternyata setelah cinta lama menemani istrinya dan anaknya merayakan ulang tahun, mengajak mereka ke gunung melihat bintang. Saat anaknya melihat bintang, Chu Han-wen mengambil cincin kawin dari tangan sang istri dan membuangnya. Lalu ia membuka bagasi mobilnya, menunjukkan lamaran yang sudah disiapkannya. Sang istri sangat terharu saat melihat itu. Chu Han-wen pun berlutut, menyodorkan cincin berlian dan melamarnya. Meskipun sang istri ragu, tapi istrinya tidak menolaknya. Momen itu direkam oleh anak mereka dan dikirim ke sang ayah sambil mengejek ayahnya tak seromantis Paman Chu. Setelah melihat video itu, semua rasa cinta yang tersisa pun lenyap. Ia menandatangani surat cerai tanpa ragu sedikit pun. Lalu ia menelpon adik seperguruannya. Ia setuju bergabung dengan Shin ke grup sebagai direktur utama. Dia sangat senang. Ia bilang akan segera pulang ke Tiongkok untuk menjemputnya. Keesokan harinya, ia menitipkan surat cerai kepada pembantunya. Ia berpesan agar surat itu diberikan langsung pada istrinya. Setelah itu, ia meninggalkan rumah itu tanpa ragu. Ia pergi ke perusahaan istrinya, menyerahkan surat pengunduran diri. Sekretaris istrinya terkejut menerima surat itu. Kamu kan orang paling penting di perusahaan. Kamu bantu Ibu Kim mendirikan perusahaan ini hanya dalam 3 tahun. Sudah jadi perusahaan terkemuka nasional. Kalau kamu keluar, perusahaan ini bisa hancur. Kemudian sang sekretaris berbisik saat pria itu di rumah sakit. Riset perusahaan tak berkembang sama sekali. Ia makin sedih karena orang lain pun tahu betapa besar pengorbanannya. Tapi istri dan anaknya menganggapnya sebagai lelaki tak berguna yang hidup dari istri. Ia berkata pada sekretaris, mungkin istrinya sudah punya pengganti dirinya. Sekretaris itu hanya bisa mengangguk dan mengatakan akan memproses pengunduran dirinya secara resmi. Setelah semua urusan selesai, ia pergi menemui adik seperguruannya. Sementara istri dan anaknya asyik bersama Chu Han-wen sampai malam. Baru pulang, pembantu rumah menyerahkan surat dari sang suami kepada si wanita. Baiklah, aku mengerti. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Seorang pria pergi ke luar negeri 6 bulan dan sembuh dari masalah kesuburannya. Ingin memberi kejutan pada istrinya. Ia terkejut bukan main melihat istri di depannya sudah hamil 8 bulan. Ternyata asisten yang berselingkuh dengan istrinya yang menemaninya periksa kandungan. Saat dia menoleh, suaminya yang keluar negeri muncul di depannya. Reaksi pertamanya adalah melindungi asisten di belakangnya. Kenapa kamu pulang tanpa bilang dulu? Bilang padamu. Biar bisa terus menyembunyikan kebusukanmu. Mendengarkan itu, si wanita tidak merasa bersalah sama sekali. Keperawanannya sudah diberikan padaku, meski tak bisa dinikahi. Aku ingin memberinya anak sebagai kenangan. Wanita itu pakai hubungan 10 tahun mereka sebagai alasan, berharap suaminya tidak mempersulit sang asisten. Sang wanita, ia mengira masalah ini sudah terselesaikan. Ia pura-pura heran kenapa suaminya datang ke rumah sakit. Tanpa ia sadari suaminya yang patah hati pergi tanpa menoleh. Meski wanita itu berteriak dari belakang, pria itu pergi tanpa menoleh. Si asisten menahan wanita itu dan berkata ia tak ingin merusak hubungan suami istri mereka. Ia berkata akan berlutut dan minta maaf. Dia sudah berjanji tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tidak perlu mohon padanya. Si pria yang sudah kecewa itu, ia langsung membatalkan operasi bayi tabung. Karena dia tahu, istrinya telah memberikan cinta dan kelembutannya kepada pria lain. Saat itu, pria itu tahu cinta mereka sudah berakhir. Malam itu, ia mengajukan cerai. Kau bilang apa? Kau mau cerai denganku? Ia menganggap suaminya berlebihan. Karena hal sepele, ingin mengakhiri hubungan 10 tahun mereka. Ia bilang hubungannya dengan asisten cuma sesaat. Tapi asisten itu tetap ingin dia melahirkan anak itu. Mengingat suaminya punya masalah kesuburan. Ia ingin melahirkan anak itu buat suaminya untuk dirawat. Si istri pakai alasan itu untuk membenarkan selingkuhnya. Membuat pria itu hampir tertawa karena marah. Aku sangat lelah hari ini. Bisakah kamu berhenti berdebat? Tidak bisa.
Aku merasa jijik. Kata-kata pria itu membuatnya benar-benar hancur. Ia menuduh suaminya berhati sempit. Katanya ia ini wanita cantik dan cerdas bak Dewi. Di luar sana, berapa banyak yang mengejarnya. Ia hanya melakukan satu kesalahan, tapi tak mau memaafkannya. Dengan marah, wanita itu merobek surat cerai dan melemparkannya ke pria itu. Ia bilang anaknya butuh orang yang merawat dan menyuruh si pria membersihkan sampah di lantai. Si wanita pun pergi mencari asisten itu. Si pria pun membakar hasil laporan dari rumah sakit dan menelpon gadis dari keluarga Ken yang telah mengejarnya selama 10 tahun dan menerima cintanya dan meminta 3 hari kemudian untuk mendaftarkan pernikahan. Ia pun melepaskan cincin nikahnya dan membuangnya. Lalu membuang semua foto mereka ke tong sampah. Ia pun menyerahkan pekerjaan mengurus pengunduran diri. Saat itu, Direktur Lee ingin bertemunya, tapi saat dia membuka pintu, melihat istrinya yang tidak mau cerai, memberinya kejutan. Dia yang memutuskan pergi, tidak mau menerima permintaan maafnya. Itu membuat ibu mertuanya marah, bahkan menghinanya. Pria yang tak tahu diri, sebagai orang yang tidak bisa punya anak harus tahu diri. Saat itu si perempuan sadar, cincin nikahnya sudah tidak ada. Kamu ini temperamental sekali. Tak apa, aku sudah pesan cincin baru kemarin. Tapi setelah mencari di tasnya, ia tak menemukannya. Kejadian memalukan itu pun terjadi. Asisten itu datang membawa cincin yang dibeli istrinya. Tadi pagi aku lihat cincinmu tertinggal di tempat tidur. Jadi aku cepat-cepat mengantarkannya. Perhatiannya itu membuat wanita itu tersentuh. Saat asisten itu minta wanita hamil itu mengambilkan air. Wanita itu dengan senang hati pergi mengambil air. Saat ia kembali sambil membawa air, sang asisten sengaja berlutut depan sang pria, berpura minta maaf ke para pria itu. Pemandangan itu membuatnya kaget sampai menjatuhkan gelas di tangannya. Kalau kamu mau marah, marahlah padaku. Jangan salahkan dia. Wanita selingkuh selama 7 hari 7 malam, pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat itu rumahnya sudah kosong. Melihat ruangan yang kosong itu, semua barang suaminya telah lenyap tanpa jejak. Bahkan nomor telepon suaminya pun tidak aktif. Wanita itu merasakan firasat buruk yang kuat menyelimuti hatinya. Namun ia tidak menyerah. Ia terus mencoba menelpon suaminya, berharap bisa menemukan sosok suaminya di dalam villa. Sayangnya, setelah ia mencari kemanapun, tetap saja tidak menemukan jejak sang suami. Di halaman belakang dan dalam tong sampah, melihat foto yang dibakar suaminya, akhirnya ia sadar. Suaminya sudah tahu perselingkuhan dia. Dan selingkuhannya setia berkencan, selalu mengirim pesan kepada sang suami untuk memberitahu. Saat wanita hamil, kekasihnya langsung beritahu suaminya. Karena sangat kecewa dan putus asa, sang suami mengurus visa ke luar negeri. Dan setiap habis menemui kekasihnya, wanita akan beli bunga untuk suaminya. Ia tidak sadar dengan bekas ciuman di lehernya. Sudah lama tertangkap oleh mata sang suami. Dan dia masih dengan polosnya, manja dan bersikap genit di depan suaminya. Yang dirasakan suaminya hanyalah rasa muak, terutama bau menyengat dari tubuh sang istri. Membuat suaminya tak mau mendekat. Namun ketika suami mau pergi, ia tiba-tiba dipeluk erat oleh istrinya. Minta suaminya menemaninya ke sungai. Baru sebentar di sana, ponsel sang wanita berdering. Ia buru-buru mengatakan ada urusan kantor untuk jawab telepon. Namun kegugupannya sudah terlihat jelas di mata suaminya. Maka sang suami kembali ke mobil, karena telepon sang wanita masih tersambung ke Bluetooth mobil. Kangen aku ya? Malam tanpa kamu terasa sepi, mau bertemu denganmu. Baiklah, gak sabar ketemu kamu besok di kantor, aku tunggu dimanapun kamu mau. Usai menutup telepon, wanita kembali ke mobil dengan bahagia. Ia mengatakan khawatir tidak melihat suaminya. Sang pria hanya bilang di luar dingin, Jeti kembali ke mobil dulu. Gak apa, kamu suka di mana aja aku ikut. Kenapa? Achan, namun meski sikap suaminya tampak aneh, ia tidak menyadari apapun. Besoknya suami sengaja ke kantor istrinya. Istri tak tahu tujuan suaminya datang ke kantor. Setelah melayani suaminya, ia lalu buru-buru naik ke atap. Sang suami mau mengikutinya. Dia mendengarkan percakapan karyawan. Direktur P dan wanita itu makin berani saja sekarang. Gak ada cara lain. Siapa sangka Tuan En tiba-tiba datang ke kantor. Jadi Direktur P harus ganti tempat ketemuannya. Terus kiriman untuk Direktur P gimana? Gak usah, tadi aku lihat dia naik ke atas. Di saku bajunya ada sekotak pengaman. Saat itu sang suami baru sadar, ternyata semua orang sudah tahu perselingkuhan istrinya. Hanya dia yang bodoh hidup dalam kebohongan. Suami pulang ke ruangannya dengan hati hancur. Ia menerima pesan dari si pria. Melihat laporan kehamilan istrinya, hatinya terasa sakit sampai sulit bernapas. Pulang ke rumah dia bertanya ke istrinya, kamu percaya hubungan bisa hambar setelah 7 tahun? Dia mengatakan tidak percaya dengan itu. Seumur hidup dia hanya mencintai suaminya. Mendengar kata penuh kebohongan itu, si pria bertanya lagi, gimana kalau suatu saat kau berubah? Sang istri bersumpah ke langit. Jika dia berubah hati akan disambar petir. Berani bersumpah gitu? Kau tidak takut benar kejadian? Aku berbicara jujur, takut apa? Si pria pun tidak mengatakan apapun. Saat sang istri kerja, dengan hancur hati, suami bakar semua foto mereka. Karena dia akan segera keluar negeri. Ayahnya demi sang adik tega memukulnya sampai terluka parah. Tunangannya juga berkhianat dan setuju menikah dengan adiknya. Si pria akhirnya sadar, hubungannya dengan keluarga itu sudah berakhir. Di saat hari tunangan adik dan tunangannya, dia sudah menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Ia juga membakar foto keluarga mereka berlima dan membuangnya. Lalu pergi meninggalkan rumah yang dingin itu. Sementara keluarga yang tidak tahu apapun masih menunggu dia datang ke pesta adiknya. Hingga mereka melihat pria itu memblokir semua kontaknya. Dia memblokir aku, benar-benar diblokir. Aku juga. Mereka baru sadar bahwa semua ini adalah salah mereka sendiri. Pria itu bernama Ling yang anak sulung keluarga itu. 3 tahun lalu ia dan
adiknya yang lama hilang diculik ke luar negeri. Si penculik mengancam hanya satu yang boleh dibawa pulang. Orang tuanya tanpa ragu memilih adiknya yang telah lama hilang itu. Bahkan tunangannya juga memilih adiknya. Saat orang tuanya pergi, mereka bilang akan segera menebusnya. Namun di luar dugaan Ling yang setelah itu, orang tuanya tidak pernah datang sama sekali. Setiap hari ia menahan siksaan bak di neraka. 3 tahun orang tuanya baru suruh kakaknya membawa uang tebusan. Tapi orang tuanya, mereka sibuk menemani adiknya yang berpura sakit dan tak menjenguknya. Eyo, aku membawamu pulang. Tapi Ling yang tidak habis pikir. Hal pertama yang dia lihat sampai rumah, adiknya tidak sakit sama sekali. Tunangannya serta orang tuanya sedang bermain gembira bersama adiknya saat ibunya melihat dirinya pulang, mau memeluknya. Refleks, Ling yang langsung menghindar karena 3 tahun penderitaan membuatnya sulit menerima mereka lagi. Tapi ayahnya mengatakan Ling yang kekanak-kanakan. Ia berkata menderita dikit buat adik bukan masalah. Adiknya berkata dengan santai. Alasan tidak menebusnya adalah karena biaya sekolah elitnya sangat mahal. Tunangannya membujuk Ling yang agar tak mempermasalahkannya dan menyadari tangan Ling yang penuh dengan bekas luka dan sayatan. Saat mau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, adiknya langsung pura-pura kepalanya sakit. Akhirnya mereka pergi ke tempat adiknya yang pura-pura itu. Melihat Ling yang tak mau maafkan adiknya, sang kakak memarahinya dengan keras. Ling yang, karena kamu Lin Feng kambuh lagi traumanya, kamu tidak mau minta maaf ya sudah. Bicara satu kalimat begitu susahnya, aku tidak menyalahkanmu lagi. Ling yang hanya bisa merasa putus asa. Ia merasa salah karena lahir di keluarga yang tak mencintainya. Ibunya menggenggam tangannya dan mengatakan, jika terjadi lagi mereka akan menolongnya dulu. Ling yang langsung menarik tangannya karena di hatinya semua harapan untuk keluarga ini telah hilang. Kembali ke kamarnya, ia menelpon seorang guru piano terkenal di luar negeri dan menerima tawaran menjadi murid langsung sang maestro. Meski gurunya bilang setelah keluar negeri, ia harus hidup terisolasi 3 tahun. Tapi mengingat sikap dingin keluarganya, Ling yang tetap dengan tegas menerima. Ia berencana 7 hari kemudian akan ikut sang guru ke negara asal. Ia akan pergi dan tak akan kembali lagi. Setelah telepon, dia mau kembali ke kamarnya. Namun ketika membuka pintu, ia melihat seekor anjing di ranjangnya. Pembantu rumah menjelaskan padanya bahwa adiknya Lin Feng sudah menjadikan kamarnya sebagai kandang anjing. Ternyata selama bertahun-tahun di luar negeri, sering diserang oleh anjing, meninggalkan trauma besar di hatinya. Maka saat melihat anjing besar itu menggonggong ke arahnya, ia bereaksi segera kabur lari keluar. Saat itu seluruh keluarga sedang bermain gembira di halaman bersama adiknya. Ketika mereka melihat Ling Yang mendorong anjing itu jatuh, tidak ada seorang pun yang peduli pada luka Ling Yang. Mereka menganggap Ling Yang hanya pura-pura terluka karena mau membalas adiknya. Pura-pura apa? Sudahlah, ayo cepat kita bawa Xiaohei ke dokter hewan. Tanpa menghiraukan kaki Ling yang terluka, buru-buru membawa anjing itu ke rumah sakit hewan. Setelah tahu bahwa anjing itu tidak apa-apa, untuk menebus kesalahan, tunangannya menyiapkan kalung yang sama persis buat dia dan adiknya, dan memakaikannya ke leher Ling yang sendiri. Membuatnya kembali merasakan sedikit kehangatan keluarga. Tapi adiknya dengan sengaja ingin mempermalukannya, dengan memasangkan kalung satunya ke leher anjing itu. Lalu ayahnya mengatakan kata-kata yang lebih menyakitkan. Lihat Xiaohei pakai kalung itu malah cocok sekali.